Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Nur Hanifah, NIM C93219098 akan memaparkan materi yang berjudul Norma Konflik Bersenjata, Ius in bello, Ius et bellum, dan Ius post bellum. Oke, langsung saja. Yang pertama yakni pengertian hukum humaniter internasional. Hukum humaniter internasional itu adalah seperangkat aturan yang karena alasan kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian senjata. Hukum ini itu melindungi mereka yang tidak lagi terlibat dalam pertikaian dan membatasi cara-cara dan metode berperang. Hukum humaniter internasional itu adalah istilah lain dari hukum perang dan hukum konflik bersenjata. Hukum humaniter internasional itu mempunyai dua cabang, yakni cabang pertama yakni hukum Jenewa. Hukum Jenewa sendiri itu disusun untuk melindungi personil militer yang tidak lagi ambil bagian dalam pertempuran dan orang-orang yang tidak terlibat aktif dalam peperangan, yaitu penduduk sipil. Yang kedua ada hukum Den Haag, yaitu yang menetapkan hak dan kewajiban pihak-pihak yang berperang dalam melaksanakan operasi militer dan menetapkan batasan-batasan mengenai sarana yang boleh dipakai untuk mencelakai musuh. Hukum humaniter itu adalah bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang. Berlainan dengan hukum yang perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri. Dalam peperangan diperbolehkan membunuh semua pihak musuh yang ikut berperang, baik yang berstatus sebagai pencetus perang, pengatur strategi maupun tentara di lapangan. Adapun yang tidak boleh dibunuh adalah orang-orang yang tidak ikut perang, seperti kaum wanita, anak-anak kecil, orang gila, orang tua renta, orang yang sedang sakit hingga tidak bisa berdiri, orang buta, orang yang terpotong tangan dan kakinya, kemudian orang-orang yang berkumpul dalam rumah ibadah dan orang yang tidak mampu berperang, para petani yang sedang di sawah. Nah, dalam hal ini apabila ditinjau dari hukum perang pada masa sekarang, asas hukum humaniter itu bisa dibedakan menjadi tiga. Ada ius et bellum, ius in bello, dan tiga ius post bellum. Ius et bellum ini adalah hak untuk menggunakan kekerasan atau hak untuk melakukan perang. Ius et bellum atau jus et bellum itu adalah hukum yang berkaitan dengan pengelolaan konflik, hukum yang berkaitan dengan negara melakukan sengketa bersenjata, atau dengan kita dapat menyebut secara singkat yakni ius et bellum, yaitu hukum tentang perang, yang mengatur bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata. Nah, sumber hukum modern utama dari ius et bellum ini berasal dari Piagam PBB yang dalam pasal 2 mendeklarasikan semua anggota dalam hubungan internasionalnya akan menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan integritas wilayah maupun kemandirian politik negara manapun atau dengan cara apapun yang bersikap tidak konsistensi dengan tujuan PBB. Sementara dalam doktrin Al-Quran itu disebutkan bahwa dalam aturan Islam itu tidak memperbolehkan memerangi kecuali pada orang yang memusuhi umat Islam dan berbuat aniaya. Hal ini itu tidak terlepas dari konsep utama Islam yang menebarkan perdamaian sebagai imperatif moral doktrin Al-Quran, yang disebutkan bahwa perang disyariatkan dalam rangka mempertahankan diri eksistensi Islam dan kaum muslim. Perlu dipahami bahwa ajaran Islam itu tidak menghendaki peperangan. Namun dalam rangka menegakkan agama Islam, nyawa bisa ditaruhkan. Terhitung tak berlebihan bila dalam dogma Islam itu menyediakan konsep perang sebagai alternatif pertahanan diri dari dihina atau dianiaya pihak lain. Namun jika musuh mengajak damai, maka perang harus dihentikan. Menurut Ibnu Taimiyah, tahapan pensyariatan perang itu dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama ada
Allah itu mengizinkan kaum muslim untuk perang dalam rangka mempertahankan diri dari serangan non-muslim. Artinya telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa penolong mereka itu. Yang kedua, mewajibkan untuk berperang dengan kaum kafir dalam rangka mempertahankan diri dari serangan berbagai kelompok masyarakat non-muslim. Bagi Ibnu Taimiyah, peperangan digelar sebagai langkah darurat yang tidak dianjurkan oleh agama Islam itu sendiri. Ius et bello atau ius and bello ini adalah hukum yang berlaku dalam perang. Nah, hukum ini dibagi lagi menjadi dua, yakni yang mengatur cara dilakukannya perang itu biasanya disebut hak laws, sedangkan yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang yang lazim itu disebut Geneva-Laws. Sementara dalam pasal 1 dan 2 Konvensi Jenewa 1949 disebutkan pasal 1, pihak peserta agung berjanji untuk menghormati dan menjamin penghormatan dalam segala keadaan. Sedangkan pasal 2 mengenai berlakunya konvensi menyatakan dalam paragraf 1 bahwa konvensi ini akan berlaku untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap pertikaian bersenjata yang mungkin timbul antara dua pihak atau lebih. Kemudian secara umum aturan yang ditetapkan Islam dalam berperang itu memiliki 9 ketentuan atau 9 persyaratan. Yang pertama itu tidak boleh menyerbu mendadak sebagaimana yang terjadi pada era jahiliyah. Itu Nabi menetapkan kaidah yang pada intinya bahwa penyerangan pada musuh tidak boleh dilakukan sebelum masuk waktu pagi. Yang kedua, dilarang menyiksa maupun membunuh dengan membakar. Yang ketiga, dilarang membunuh dengan aniaya. Yang keempat, dilarang menjara atau merampok setelah adanya perdamaian. Yang kelima, dilarang merusak, merobohkan, dan membuat bumi hangus karena perang. Yang keenam, dilarang membunuh tawanan perang dan membunuh musuh secara picis. Kemudian yang ketujuh, dilarang membunuh para duta atau utusan musuh. Yang delapan, dilarang melepaskan perjanjian. Dan yang kesembilan, dilarang membuat kerusakan massal. Ius et bellum dalam perkembangan kontemporer itu melarang penggunaan kekuatan militer secara membabi buta dan sewenang-wenang. Sementara ius et bello atau ius in bello itu di sisi lain memiliki tujuan rekonsiliasi, bukan semata soal agresi kondisi perang, dengan mempertimbangkan dengan hukum kemanusiaan dan menetapkan batas yang jelas pada pelaksanaan operasi militer. Atau secara ringkas atau pendeknya, ius et bello itu hanya membatasi agresor dan bukan pada pihak yang bertindak membela diri. Yang ketiga ada jus post bellum atau ius post bellum. Ini langkah-langkah yang diperlukan untuk transisi dari keadaan perang ke keadaan damai setelah adanya perang. Maksudnya adalah hukum setelah adanya perang. Ini meliputi tindakan-tindakan yang dilakukan pasca terjadinya konflik seperti membuat perjanjian perdamaian, penghukuman pelaku kejahatan, dan pemberian kompensasi. Yang terakhir ada konflik bersenjata. Nah, konflik bersenjata secara garis besar itu memiliki dua, yakni sebagaimana dalam hukum humaniter yang dilihat dari kajian konvensi-konvensi Jenewa dan protokol tambahan 1977, yakni ada dua, sengketa atau konflik bersenjata internasional dan sengketa bersenjata non-internasional. Konflik yang pertama ada konflik bersenjata internasional. Ini yakni merupakan sengketa bersenjata antar negara, misalnya negara A berperang melawan negara B. Pertikaian bersenjata sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 itu dapat terjadi antara dua atau lebih pihak peserta agung, atau konvensi Jenewa menggunakan istilah peserta agung untuk menjelaskan negara sebagai peserta konvensi. Yang kedua ada konflik bersenjata yang bersifat non-internasional. Sengketa bersenjata yang bersifat non-internasional itu dikenal juga sebagai perang pemberontakan yang terjadi dalam suatu negara. Itu juga dapat berbentuk perang saudara atau civil war. Misalnya terjadi perang pemberontakan di negara A antara pasukan pemberontakan melawan pasukan negara B. Nah, pemberontakan tersebut itu bertujuan untuk memisahkan diri dari negara induk.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.